Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu dosen dan guru pamong yang saya hormati, perkenalkan nama saya Yahya Sutrisno dari SMA Negeri 1 Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan membuat video pembelajaran untuk melengkapi tugas video pembelajaran untuk uji kinerja pada PPG 2022 kategori 1. Adapun model pembelajaran yang akan saya bawa pada pembelajaran nanti adalah model PBL pada siswa kelas 11 dengan materi konsep kesetimbangan. Semoga video ini dapat berguna dan jika masih ada kekurangan mohon masukannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu dan begitu. Kami ingin memulai pelajaran kali ini dari awal ke akhir. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Kristus. Amin. Silakan. Siap belajar? Siap. Siap belajar ini konsep kesetimbangan ya. Sebelum belajar, bawakan absen dulu. Hari ini siapa yang sudah hadir? Hadir semua. Syukur hadir semua berarti dalam keadaan sehat dulu ya. Nah, kalau sudah siap belajar, kita sudah siapkan bukunya? Sudah semua. Nanti kita belajar, kita ini ya, kerja kelompok ya. Kerja kelompok supaya bisa konsep-konsepnya biar bisa transfer konsep. Kalau ada yang belum paham, nanti ada dalam kelompoknya memberi pengalaman kepada teman-temannya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita kesini dulu ya. Apa ini? Timbangan ya. Kita lihat di mana pakai ini? Biasanya pakai ini ya orang penimbang ya. Kalau kita beli beras, beli bawang, beli apa lagi? Bisa nggak beli beras misalnya 1 kilo nggak usah pakai ini? Nggak bisa, nggak susah tekaran Pak. Kita kadang bisa untung bisa Rugi. ya. Ada harus ada timbangan dipakai. Atau siapa yang senang juga biasanya ini kan jungkat-jungkit juga timbangannya. Ada juga jungkat-jungkitan yang misalnya waktu di TK, siapa yang suka main itu? Suka semua? Pernah naik itu ya? Kalau tidak seimbang bagaimana? Misalnya ada yang mahal ya, ada yang gendut badannya, ada yang kurus nih. Gimana nih? Mau nambah satu lagi? Nambah yang kurusnya ditambah lagi. Supaya apa? Seimbang. Nah, itu juga dengan apa namanya reaksi kimia ya. Kemarin kan kita sudah belajar apa kemarin? Laju reaksi. Laju reaksi ini keseimbangan kimia ini nanti ada persamaannya dengan
laju reaksi. Kalau laju reaksi kemarin apa sih? Laju reaksi adalah laju berkurangnya reaktan menjadi produk. Laju berkurangnya reaktan menjadi produk. Produknya bertambah. Kan tadi reaktannya berkurang, produknya yang bertambah. Nah, kalau di di reaksi konsep keseimbangan nanti reaksinya itu seimbang. Jadi waktu sudah sampai ke produk nanti bisa, tapi nanti kita sambil belajar. Laju reaksi itu tadi yang laju berkurangnya reaktan menjadi produk. Nanti kita lihat apa sih keseimbangan itu. Baik, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui model pembelajaran PBL dengan pendekatan saintifik. Peserta didik diharapkan mampu membandingkan reaksi keseimbangan homogen dan heterogen dengan teliti ya. Jadi nanti kita belajar ini, kita akan diskusi kerja kelompok. Apa sih keseimbangan homogen, apa itu keseimbangan heterogen ya? Sebelum kita mulai diskusi, kita lihat ini dulu. Ada masalah nih. Ada apa ini? Bekas dibakar. Lalu yang ini mencair. Nah, dalam reaksi keseimbangan atau pengetahuan kalian sehari-hari ya, kalau dibakar kertas ini, kertas ya, awal mulanya kan kertas dibakar nih, bisa nggak kembali lagi? Nggak bisa ya? Kalau ini bisa. Dari permasalahan ini ada yang mau bertanya? Ya, Marcella, kenapa Marcella? Kenapa bisa seperti ini? Kenapa kertas tadi tidak bisa kembali, habis itu kertas bisa kembali menjadi kertas ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita buat kelompok supaya ini ada LKPD supaya kalian bisa mengerti permasalahan tentang konsep keseimbangan hari ini ya, supaya konsepnya bisa dapat. Baik, kita akan membentuk kelompok 4 orang ya, satu kelompok 4 orang. Silakan bentuk kelompoknya dulu. Sudah ada di kelompoknya? Sudah, saya bagikan ini LKPD-nya. Oh, ini langsung kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, lagi kelompok 4 ya, kelompok 5. Silakan dikerjakan. Gunakan handphone untuk mencari informasi. Kalau di bukunya masih belum cukup ya. Kalau di buku kita, di modul kita belum cukup informasinya, silakan menggunakan handphone. Ya, silakan kerjakan. Bagaimana? Ada kesulitan? Jelas. Ya. Yang kelompok lainnya bagaimana? Jelas.
Kalau ada pertanyaan nggak jelas dalam satu kelompok, tanyakan teman-temannya ya. Ya, dalam satu kelompok itu mengerti semua materi pelajarannya. Oh, kan? Ya, sudah sampai mana? Sudah semua? Yang lain? Sudah semua ya? Ada yang masih belum paham dalam satu kelompoknya? Paham semua? Nah, kalau sudah paham, kalau sudah selesai kita masuk ke pemaparan ya. Silakan kelompok siapa dulu? Kelompok 3 dulu. Kelompok 3 ya. Kelompok Kevin. Silakan Kevin. Nomor 1. Apakah kertas yang terbakar bisa kembali menjadi kertas dan batu es yang mencair dapat kembali menjadi batu es? Jawaban, kertas yang dibakar tidak bisa kembali menjadi kertas. Sedangkan batu es yang mencair dapat kembali menjadi batu es ketika cairannya dibekukan kembali. Nomor 2. Analisis salah peristiwa kertas terbakar dan batu es mencair. Mana yang merupakan reaksi satu arah dan reaksi dua arah? Dan dari kedua peristiwa tersebut, mana yang disebut reaksi setimbang? Jelaskan alasanmu. Jawaban, kertas terbakar merupakan reaksi satu arah karena abu dan dari hasil pembakaran tidak dapat kembali menjadi kertas. Sedangkan batu es yang mencair merupakan reaksi dua arah. Nomor 3. Manakah reaksi yang disebut ketimbang dari beberapa contoh reaksi di bawah ini? Dapat dibandingkan nama yang merupakan keseimbangan homogen dan keseimbangan heterogen. Uraikanlah pendapatmu. NaOH dalam kurung ditambah HCl. Satu arah NaCl ditambah H2O 2C dalam kurung solid ditambah 2O2 dalam bentuk gas bereaksi menghasilkan 2CO2 dalam bentuk gas. H2 dalam bentuk gas ditambah S dalam bentuk gas bereaksi menghasilkan H2S dalam bentuk gas. Jawaban 1. Yang merupakan reaksi setimbang yaitu reaksi 2C dalam bentuk solid ditambah 2O2 dalam bentuk gas bereaksi menghasilkan 2CO2 dalam bentuk gas dan H2 dalam bentuk gas ditambah S dalam bentuk gas bereaksi menghasilkan H2S dalam bentuk gas. Kesetimbangan homogen yaitu reaksi H2 dalam bentuk gas ditambah S dalam bentuk gas bereaksi menghasilkan H2S dalam bentuk gas karena tias pasti wujudnya semua gas. Kesetimbangan heterogen yaitu reaksi 2C dalam bentuk solid ditambah 2O2 dalam bentuk gas bereaksi menghasilkan 2CO2 dalam bentuk gas karena tias pastinya ada yang berwujud padatan dan ada yang berwujud gas. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih kelompok 3 yang diwakilkan oleh Kevin ya. Sangat bagus sekali, sangat detail. Nah, kita mendengarkan kelompok yang kedua. Silakan yang kedua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, apakah kertas yang terbakar bisa kembali menjadi kertas dan batu es yang mencair dapat kembali menjadi batu es? Jawab, kertas yang dibakar tidak bisa kembali menjadi kertas, sedangkan batu es yang mencair dapat kembali menjadi batu es ketika cairnya dibekukan kembali. Nomor 2, analisalah peristiwa kertas terbakar dan batu es mencair, mana yang merupakan reaksi satu arah dan reaksi dua arah. Dan dari kedua peristiwa tersebut, mana yang disebut reaksi setimbang? Jelaskan alasannya. Jawab, kertas terbakar merupakan arah karena abu dari hasil pembakaran tidak dapat kembali menjadi kertas. Sedangkan batu es yang mencair merupakan reaksi dua arah karena batu es yang mencair dapat kembali menjadi batu es ketika cairnya dibekukan kembali. Nomor 3, mana
yang disebut setimbang dari beberapa contoh reaksi di bawah ini dan bandingkan mana yang merupakan kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Uraikanlah pendapatmu. NaOH ditambah HCl menghasilkan reaksi NaCl ditambah H2O. 2C dalam bentuk solid ditambah 2O2 dalam bentuk gas menghasilkan 2CO2 dalam bentuk gas. H2 dalam bentuk gas ditambah S dalam bentuk gas menghasilkan H2S dalam bentuk gas. Jawab, yang merupakan reaksi setimbang yaitu reaksi 2C dalam bentuk solid ditambah 2O2 dalam bentuk gas menghasilkan reaksi 2CO2 dalam bentuk gas dan H2 dalam bentuk gas ditambah S dalam bentuk gas menghasilkan H2S dalam bentuk gas. Kesetimbangan homogen yaitu reaksi H2 dalam bentuk gas ditambah S dalam bentuk gas menghasilkan reaksi H2S dalam bentuk gas karena tiap spasi wujudnya semua gas. Kesetimbangan heterogen yaitu reaksi 2C dalam bentuk solid ditambah 2O2 dalam bentuk gas dan menghasilkan reaksi 2CO2 dalam bentuk gas karena setiap spasinya ada yang berwujud padatan solid dan ada yang berbentuk padatan gas. Sekian dan terima kasih. Kelompok 2 tadi menyebutkan bukan padatan gas ya, tapi ya sebut gas saja. Karena di heterogen itu nanti ada yang, kalau heterogen kan berbeda ya, padatan dan gas. Gitu ya, paham semuanya satu kelompok. Kalau homogen, apa tadi kalau homogen? Homogen itu sama ya. Kalau heterogen berbeda spasinya atau wujudnya berbeda. Silakan kalau ada tanggapan dari kelompok lain dari pemaparan kelompok 2 tadi, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau perlu kita diskusikan. Ada tidak? Atau semuanya sudah jelas? Tadi saya lihat sudah semua menjawabnya ya. Sudah jelas semua. Saya lihat. Ya, baik. Kalau sudah kembali ke bentuk ke semula ya. Porsinya kita kembali ke papan tulis. Silakan. Tadi sudah kita melaksanakan diskusi dan kalian sudah sebagian besar mungkin atau semuanya sudah paham ya? Ada yang belum paham kira-kira tentang konsep ini, konsep kesetimbangan? Kalau nanti kita tanya jawab dulu ya. Nah, tadi yang kalian jawab yang KPD ini. Nah, ini ya kesetimbangan homogen tadi yang menjadi permasalahan kita tadi, yang mana yang kertas dibakar tadi itu tidak bisa kembali, jadi dia merupakan reaksi satu arah atau bahasa Inggrisnya adalah irreversible ya. Kalau batu es bagaimana kalau batu es? Kalau batu es ini tadi, reaksi karena batu es mencair bisa berubah menjadi bukan berubah lagi menjadi batu es ya. Atau disebut dengan reversible. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau dalam kimia ini, kalau dalam kimia ini dia ada ini ya. Kalau dalam kimia
reaksi satu arah ini di sini ada reaksi NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl ditambah menghasilkan kuliah garamnya. Nanti ini di semester 2 nanti ada reaksinya ya. Apakah dia termasuk hidrolisis nanti apakah dia larutan penyangga. Nah, di sini ada tanda panah berbeda ya, tanda panahnya berbeda. Ada yang satu arah, ada yang dua arah. Nah, kalau yang kesetimbangan menurut kalian tadi yang sudah kalian pelajari tadi, kesetimbangan itu yang tanda panahnya dalam reaksi berapa? Yang mana? Yang dua arah ya. Bagus. Bagus ya, Riana ya. Sudah menjawab dua arah. Lalu kita lihat yang kesetimbangan homogen dengan heterogen. Apa sih bedanya homogen dan heterogen tadi ya? Sudah kalian jawab tadi. Sebagian besar sudah bisa semua. Homogen, kita ulang lagi, homogen yang bagaimana? Spesiesnya atau wujudnya? Wujudnya kalau homogen, nah kalau dalam reaksi H2 dalam bentuk gas, nah ini semuanya dalam bentuk gas kan? Berarti wujudnya sama. Mau dia gas, mau dia cair, yang penting dalam satu reaksi itu dia bentuknya, wujudnya sama. Mau dia cair, kalau cair semua, kalau gas semua, kalau bisa padatan semua, gitu ya. Kalau kesetimbangan heterogen berbeda ya. Di sini kalau kita lihat nih ada yang padatan, karbonnya padatan, ada yang oksigennya dalam bentuk apa? Dalam bentuk gas. Kalau sudah ada padatan dan ada gas, berarti dia merupakan reaksi kesetimbangan heterogen. Nanti di dalam apa namanya, ini materinya tentang kesetimbangan, nanti di semester 2 nanti kita belajar tentang kesetimbangan juga ya, tapi reaksi kesetimbangannya dalam bentuk penyangga. Reaksi kesetimbangan ini juga terjadi dalam tubuh kita ya. Reaksi dalam tubuh kita itu reaksi kesetimbangan. Mulai dari, ada yang tahu nggak dari mana? Atau masih belum tahu? Belum tahu. Reaksi kesetimbangan itu dalam mulut kita juga ada ya. Kalau mulut kita masam, untuk menyeimbangkannya bagaimana? Dia otomatis ya di dalam mulut kita sendiri. Mulut kita masam karena ada bakteri di dalamnya yang membuat asam, maka gigi kita yang dikroposin sedikit. Gigi kita kropos, apa namanya, kalsiumnya lepas, itu yang membuat jadi seimbang ya. Kalsium itu basah, asam dari bakteri yang ada di mulut kita itu membuat jadi masam ya, asam ketemu kalsium menjadi basah menjadi netral. Itu reaksi keseimbangan dalam mulut. Belum ada lagi reaksi keseimbangan dalam darah. Dalam darah kita juga ada reaksi. Nanti tugas kalian itu ya. Baik. Kita bisa simpulkan pelajaran kita hari ini. Atau sebelum saya simpulkan, ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada? Jelas semua? Jelas. Nah, kalau jelas, kita bisa simpulkan bahwa kesetimbangan heterogen itu adalah kesetimbangan yang wujudnya
beda. Pokoknya kalau ada reaksi yang wujudnya berbeda dalam apakah dia reaktan atau produk dia nanti berbeda bentuknya, itu merupakan reaksi namanya reaksi heterogen. Kalau sama dari reaksi dengan hasil reaksinya sama semua wujudnya, mau dia bentuk gas, cair, padat, gas, cair ya, atau padatan juga boleh. Itu merupakan reaksi keseimbangan. Nah, sudah paham ya apa itu heterogen, apa itu homogen, apa reaksi satu arah dan reaksi dua arah tadi. Jadi reaksi keseimbangan adalah reaksi yang dua arah. Baik. Untuk tugas di rumah lihat di LKPD ya. Bentar saya bukakan LKPD, ini kalian harus di LKPD. Ini tadi yang sudah kalian jawab ya. Nah, di LKPD tugas rumah ada kan? Kelihatan nggak? Oh, tugas rumah. Selain fenomena di atas yang kita sudah kerjakan tadi ya, yang sudah kita bahas, masih banyak lagi reaksi keseimbangan yang ada di alam, terutama di dalam tubuh kita. Antara lain keseimbangan penyangga darah, keseimbangan penyangga cairan sel, keseimbangan air. Nah, ini nanti tugasnya adalah silakan berliterasi selama nanti ya pas pulang sekolah boleh. Kalian mencari apa itu, bagaimana itu reaksi keseimbangan penyangga darah ya. Habis itu bagaimana keseimbangan penyangga cairan sel, itu reaksinya bagaimana. Lalu yang keseimbangan air, nanti kalian kelompokkan ya. Apakah dia dalam misalnya penyangga darah itu apakah dia homogen atau heterogen keseimbangannya gitu ya. Dilihat dari bentuk wujudnya. Itu sudah. Ini materi nanti menyambung ya ke semester 2 nanti, yaitu lautan penyangga. Ini sudah kalian kuasai dulu supaya nanti enak di semester 2. Dikerjakan. Bapak tunggu apa namanya? Tugasnya Bapak tunggu sampai jam 12 malam nanti. Kalau lewat dari itu Bapak tidak terima ya? Iya, Pak. Tugasnya kan cuma sedikit ya. Silakan cari keseimbangannya. Baik, cukup untuk hari ini ya. Semoga pelajaran kita bermanfaat dan menambah wawasan kita. Saya akhiri pelajaran kita. Selamat pagi.